Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imelda Crescentia Sanadai, SPD. Saya adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Batu Ampar. Saya adalah salah satu peserta BIMTEK Kepala Laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Angkatan 37. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan beberapa praktikum kimia. Adapun tujuan umum dari praktikum ini yaitu sebagai tugas dari kegiatan BIMTEK Kepala Laboratorium ini. Pada percobaan yang pertama, saya akan melakukan praktikum tentang reaksi asam basa. Pertama-tama yang perlu dipersiapkan adalah alat dan bahan. Di depan saya telah tersedia alat dan bahan, yang mana di sini ada 3 buah tabung Erlenmeyer. Tabung yang pertama berisi cairan berwarna pink dengan indikator cairannya phenolphthalein. Tabung yang kedua berisi cairan berwarna biru dengan indikatornya BTB, dan pada tabung yang ketiga berwarna merah fanta dengan indikator buah naga. Selanjutnya, di sini saya menyediakan bahan sebagai pencampur ketiga larutan ini, yaitu yang pertama jaspul, yang kedua tisu, dan yang ketiga cairan yang berisi air kapur. Alat yang digunakan adalah pembakar spiritus dan batang pengaduk. Untuk proses kerjanya, saya akan mencampurkan permen jaspul, tisu yang dibakar, dan air kapur ke dalam 3 tabung ini. Kita akan perhatikan bersama-sama apakah ada perubahan warna dari cairan yang berada di dalam ketiga tabung ini. Untuk langkah yang pertama, saya akan mencampur air kapur ke dalam tabung yang berwarna merah fanta. Yang berikut saya akan memasukkan permen jaspul ke dalam cairan yang berwarna pink. Pada cairan di tabung yang kedua yang berwarna biru ini, seharusnya yang dimasukkan adalah tisu yang mengandung oksigen. Namun karena tisunya tidak ada, maka di sini saya mencoba memasukkan permen jaspul. Jadi baik, setelah beberapa saat kita sama-sama melihat adanya perubahan warna dari ketiga cairan ini. Pada percobaan yang kedua, saya akan membuat oksigen dan CO2. Di sini ada 2 tabung Erlenmeyer. Pada tabung yang pertama, saya akan memasukkan hidrogen peroksida atau H2O2.
Dan pada tabung yang kedua, saya akan memasukkan cuka. Selanjutnya, saya akan memasukkan soda kue. Dan PK pada tabung yang berbeda. Sekarang kita akan perhatikan bersama-sama di antara kedua tabung ini mana yang ada oksigen dan berarti masih ada oksigen. Mati. Berarti masih ada oksigen. Mati. Berarti antara kedua tabung ini, tabung yang pertama ada oksigennya dan tabung yang kedua tidak ada oksigen. Pada percobaan yang ketiga, saya akan melakukan penurunan bilangan oksidasi. Namun sebelumnya, untuk kita ketahui bersama, yang ada di tangan saya ini adalah PK yang dalam bentuk serbuk, dan yang ada di tabung yang pertama PK dalam bentuk cairan. PK yang berbentuk serbuk akan saya bakar. Atau tidak dari nyala. Ketika memasukkan bara ke dalam PK yang sudah dipanaskan, maka akan menyala. Serbuk PK yang sudah dibakar akan saya masukkan ke dalam cairan, ke dalam air. Ya, kita akan melihat perbedaan warna dari kedua cairan ini. Ini warna ungu, dan ini berubah warna. Ini coba pakai tekan, bisa lihat perbedaan.
Berikut tabung yang ketiga, saya akan masukkan air kapur. Kemudian saya akan memanaskan serbuk PK. Serbuk PK yang akan dimasukkan ke dalam air kapur ini adalah serbuk PK yang benar-benar masih panas. Di sini dari ketiga tabung ini ada sedikit perbedaan warna. Ini PK cairan, ini PK yang sudah dibakar, dan ini yang sudah dibakar namun masih panas. Kemudian PK pada cairan pada tabung yang ketiga akan saya bagi menjadi dua bagian. Dengan volumenya yang sama. Kemudian pada tabung yang keempat akan saya masukkan gula pasir. Selanjutnya kita akan perhatikan perubahan warna. Kemudian pada tabung yang berisi cairan PK akan saya campurkan dengan penis dan Fixal. Mari kita perhatikan bersama-sama perubahan warnanya karena terjadi dalam hitungan detik. Makanya diusahakan untuk fokus. Tiga, dua, satu. Cairan PK ketika dicampur dengan Fixal dan panis akan berubah warna menjadi warna putih. Cairan PK ketika dibakar akan berubah warna menjadi warna ungu kehitaman. Cairan PK yang masih panas ketika dicampur dengan air akan berwarna ungu, dan cairan PK yang dicampur dengan gula berwarna coklat.
Yang keempat, saya akan melakukan percobaan membuat ledakan karbit. Untuk alat dan bahannya, yang pertama piksal, yang kedua baiklin, yang ketiga serbuk karbit. Dan di sini ada gelas kimia. Langkah yang pertama, saya masukkan piksal ke dalam gelas kimia. Selanjutnya, saya akan memasukkan baiklin. Dan kita sama-sama perhatikan apa yang terjadi. Demikian tadi proses pembuatan ledakan karbit. Yang kelima, saya akan melakukan praktikum tentang perubahan warna beras. Di sini saya sudah menyediakan beras, vitamin C, dan betadin. Langkah yang pertama, saya campurkan betadin ke dalam beras. Kemudian saya aduk. Maka terjadilah perubahan warna. Sekarang warna beras telah berubah hitam, kuning, coklat, bercampur menjadi satu. Selanjutnya saya akan mengembalikan warna beras ini menjadi putih. Saya akan mencampurkan vitamin C ke dalam beras. Kemudian saya aduk. Beras mengalami perubahan warna menjadi putih. Kemudian saya tambahkan sedikit air. Dan diaduk. Beras akan mengalami perubahan warna menjadi putih. Sekian dan terima kasih. Demikian tadi 5 percobaan dengan menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium dan bahan-bahan yang ada di dapur atau di rumah tangga. Semoga kelima praktikum yang sudah saya lakukan saat ini dapat berguna untuk Bapak Ibu guru dan peserta didik semuanya. Sekian dan terima kasih.